Netra. Masih ada lagi teman-teman yang masih kuliah itu di Makassar, juga ada di Kupang, juga ada di Bandung ya. Itu semuanya kuliahnya itu adalah bersamaan dengan orang awas. Tidak ada orang awas atau orang yang melihat ya. Kalau istilah di dunia pendidikan itu, yang tidak melihat itu adalah yang berkebutuhan khusus, dan orang yang melihat itu adalah orang awas. Itu biasa disebut orang awas atau orang melihat ya. Jadi itu untuk teman-teman yang tunanetra. Nah, kemudian teman-teman tunarungu ya. Karena di SLB Karya Murni itu ada dua, ada tunarungu, ada tunanetra. Tunanetra itu yang tidak melihat. Sedangkan yang tunarungu itu tuli bisu atau nenteng atau doppel ya. Jadi mereka juga ya sama ya. Mereka juga sekarang bekerja ya, sekarang di Ruteng yaitu dibuka bengkel ya, mebel. Ya, mungkin ada Bapak Ibu ya yang sudah pesan lemari atau kursi di SLB Karya Murni. Juga ada salon. Ya, salon. Mungkin juga dari sini ya Bapak Ibu juga sudah pernah ya potong rambut di SLB Karya Murni atau smoothing, itu yang sekarang yang baru ya. Smoothing. Kemudian menjahit itu juga ada. Nah, menjahit, jadi kalau Bapak Ibu mau pesan juga ya silahkan, bisa mau pesan jahit baju kah atau jas, seragam juga, seragam kantor juga bisa. Nah, itu teman-teman tunarungu atau yang tuli bisu. Nah, Bapak Ibu, itu semua adalah lewat pendidikan ya. Maka kami juga kemarin di Ruteng itu ada acara kecil-kecilan, itu teman-teman pertuni, acara olahraga dalam memperingati HIPENCA. Jadi kami beri tema peran pendidikan dalam kemandirian teman-teman disabilitas ya. Karena kami menyadari betul bahwa dengan pendidikan ini kami bisa ya bersaing. Seperti sekarang, mungkin kalau saya tidak sekolah saya belum tentu berdiri di sini. Mungkin kalau tidak ada SLB Karya Murni saya belum tentu ada di sini hari ini ya. Nah, dulu ya ataupun sampai sekarang di masyarakat ya, di masyarakat orang cacat ya, sebutnya itu orang cacat, bisa tuli bisu, tunanetra atau orang buta, orang cacat. Nah, analogi kita itu kalau orang cacat itu berarti dia tidak bisa berbuat apa-apa ya, tidak bisa melakukan sesuatu, pasif atau non produktif ya. Maka hari ini kita gunakan cacat itu adalah jadi bukan lagi cacat tapi berkebutuhan khusus, anak berkebutuhan khusus atau ABK. Maksudnya yang berkebutuhan khusus ini adalah membutuhkan pelayanan secara khusus ya, pelayanan secara khusus. Misalnya seperti saya ya, tidak bisa melihat, apa yang saya bisa kerjakan itu yang disediakan. Nah, jadi gitu kan, tidak mungkin saya di sini tidak melihat kemudian saya dikasih pekerjaan untuk menyetir, kan tidak mungkin ya, itu sangat-sangat tidak mungkin ya. Jadi pelayanan khusus adalah pendidikan yang cocok untuk kami itu ya. Jadi mungkin termin inilah termin yang salah, kalau cacat itu adalah tidak bisa berbuat apa-apa tapi yang berkebutuhan khusus. Nah, memang ini adalah kenyataan, bukti hari ini ya. Teman-teman kami termasuk saya ya, itu sudah ada yang sudah jadi guru ya. Kemudian ada juga adik-adik kami yang di sini juga hadir, Selin, dia juga sudah pernah juara vokal tingkat nasional ya, juara 3 ya. Artinya prestasi-prestasi inilah yang membuat kami, yang mendorong bahwa memang pendidikan itu penting untuk kami. Nah, Bapak Ibu Saudara peserta seminar, pendidikan sudah ada ya, seperti di Ruteng SLB Karya Murni ada. Tapi sekarang muncul lagi persoalan baru, yaitu peluang kerja atau lowongan pekerjaan ya. Untuk di Manggarai Raya memang itu agak sulit untuk kami bekerja. Bukan sulit, tapi memang merasa kurang yakin atau tidak kepercayaan dari pemerintah setempat, sehingga ya selama ini atau yang sekarang ini ya, paling kalau kami lulus sarjana bisa mengajar di SLB ya. Memang kalau untuk di Ruteng ya sudah mulai ada di SMP 2, ada juga di dinas sosial. Nah, tapi untuk di tempat-tempat lain ya itu memang belum ya. Maksudnya begini, Bapak Ibu peserta seminar,
Jadi kami juga bisa bekerja sesuai dengan porsi kami masing-masing. Nah, kalau kita kembali kepada peraturan atau perundang-undang atau undang-undang tadi, itu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang lapangan pekerjaan. Jadi di situ yang mengatakan, jadi 1% dari jumlah karyawan dalam suatu lembaga itu harus ada di dalamnya itu disabilitas. 1%. Baik itu instansi pemerintah maupun instansi swasta. Ya. Tetapi ya sampai hari ini itu memang belum. Ya paling hanya sedikit di Ruteng. Ya. Di Ruteng sudah mulai, kemudian di Ruteng juga sekarang sudah bisa teman-teman tunanetra untuk mengikuti CPNS. Kemudian di Borong juga, ya, di Borong juga Kabupaten Baru juga sudah bisa. Ketimbang Manggarai Barat, karena ya 3 tempat ini kami selalu pantau. Ya, selalu pantau bagaimana ya perjalanan atau bagaimana kehidupan teman-teman yang berkebutuhan khusus di 3 tempat ini. Nah, seperti tahun lalu teman-teman kami ada demo, itu aktornya juga Pak Sabinus yang hadir hari ini, mereka demo di Kabupaten Manggarai Barat tentang kesempatan atau hak dari teman-teman disabilitas. Ya, hak. Jadi waktu itu mereka datang ke sana. Jadi mereka tanyakan, apakah di Manggarai Barat ini sudah didata teman-teman yang berkebutuhan khusus? Ya, karena mereka baca ada data jumlah ternak, sapi, kerbau, kuda, kambing, ayam, babi dan sebagainya. Tapi data-data untuk teman-teman disabilitas belum ada. Syukur ya di Manggarai Timur itu sudah ada, arti pemerintah sudah terpikirkan. Jadi ya kami bukan membutuhkan misalnya kasih sayang ya. Kasih sayang itu boleh. Ya Bu, maksudnya bukan berarti begini, ketemu di jalan, oleh bayang nana, wasang 5.000 melihat batang, melihat jajan misalnya. Bukan itu. Yang kami butuhkan itu adalah fasilitas. Ya, yang kami butuhkan itu fasilitas, tempat pendidikan dan lapangan pekerjaan. Karena gini, misalnya Bapak Ibu ketemu teman-teman yang berkebutuhan khusus di jalan, misalnya ting saya 1.000 ke sebu, kumpul-kumpul itu yang kita bisa bangun sekolah atau bangun suatu tempat rehabilitasi, ketimbang ting caca apa itu. Ya. Jadi itu. Jadi di sini bukan ya sekali lagi, jadi teman-teman yang berkebutuhan khusus bukan orang yang dikasihani, tetapi kasihani boleh, tapi lewat apa? Lewat perbuatan, misalnya membangun lembaga-lembaga pendidikan. Nah, seperti ya tadi di Manggarai Timur ya ada uang 300 per bulan. Itu juga kami sangat apresiasi tindakan dari ya pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Tetapi kalau bisa ya selanjutnya nanti buka juga tempat-tempat rehabilitasi. Ya misalnya tempat kursus bagi teman-teman yang tunanetra, misalnya kursus mijat ataupun kursus refleksi. Itu teman-teman tunanetra. Misalnya teman-teman yang tunarungu atau tuli bisu misalnya buka kursus bengkel atau menjahit, atau juga buka kursus salon dan sebagainya. Kemudian teman-teman yang daksa ya atas tema bait, mungkin juga mereka juga misalnya yang bisa mengikuti pendidikan ya silahkan. Atau misalnya kalau yang berat ya yang berat mungkin bisa direhabilitasi, misalnya tadi mengikuti kursus. Artinya ya dengan kami bekerja tentu efeknya kami juga bisa mandiri gitu. Ya kami bisa mandiri dan ya ini juga membawa nama daerah juga, membawa daerah. Coba kita bayangkan kita jauh dari ibu kota Jakarta, tetapi kalau misalnya kita di sini ya saling perhatikan, saling peduli di antara sesama, betapa bahagianya hidup ini, betapa damainya. Walaupun kita jauh dari ibu kota. Sekarang bukan soal jauh dari fasilitas, tapi yang perlu kita butuh sekarang adalah hati nurani. Ya, hati nurani, kira-kira bagaimana kita untuk ya saling membagi, ya saling bagi pengalaman. Nah mungkin dalam hal ini juga ya saya menyampaikan kepada Yayasan Indonesia sebagai partner kami, mitra kami. Mungkin di sini juga Indonesia untuk mengawali membuka lapangan atau memberi kesempatan untuk teman-teman kami yang belum bekerja untuk bekerja di sana. Iya.
Jadi karena sebagai sebagai ujung tombak ya, sebagai Padar ya, mungkin nanti kan bisa sosialisasi di masyarakat. Ini teman-teman ini mereka bisa bekerja, mereka bisa melakukan, bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara, terutama masyarakat sekitar. Ya, baik. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan baru kita lanjut. Sekian dan terima kasih. Ada tambahan berkali? Baik, terima kasih yang kami hormati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Itu tadi cerita tentang Pak John, salah satu alumni dari SLB Karya Murni yang sudah menjadi guru. Memang di sana yang tunarungu, tunanetra, di sana kita buka lowongan kerja. Karena kalau dunia usaha dan lain sebagainya mungkin masih dikatakan tipis kemungkinan, tetapi mudah-mudahan setelah tadi pemaparan pemerintahan di Borong ini memberikan perhatian, anak-anak kami dari Manggarai Timur juga cukup banyak. Semoga nanti mereka juga bisa terdata untuk mendapat fasilitas yang baik. Untuk saat ini, yang tadi tunanetra yang berbicara, sekarang yang tunarungu. Dulu awalnya tunarungu, sekarang dia hanya tinggal tuli. Karena yang rungunya itu sudah kita sudah kita perbaiki dengan berbagai cara. Sehingga kita dengarkan bagaimana dia bicara. Mohon nanti supaya tidak ada yang tertawa, supaya dia tidak berhenti. Kalau kita nanti ada reaksi dilihatnya lain, karena dia tidak mendengar, dia pikir nanti bahwa dia salah. Maka kita mohon maaf, tolong jangan ada yang memberi reaksi negatif seperti itu, karena dia berbicara sebagaimana dia mampu. Sekarang kita dengarkan dari Pauline. Selamat siang, Bapak yang saya hormati. Pada saat ini saya merasa grogi karena berdiri di sini untuk memperkenalkan diri di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Namun demikian saya merasa bangga karena bisa bercerita tentang diri saya pada momen Hari Cacat Internasional sebagaimana ditetapkan oleh PBB. Semoga dengan peristiwa hari ini Bapak Ibu sekalian semakin mengenal kami anak-anak bangsa yang berkebutuhan khusus. Kami ingin mendapat tempat yang sama, kesempatan yang sama, sebagaimana layaknya anak pada umumnya, agar kami bisa mandiri dan punya masa depan yang baik dan mandiri. Nama saya Paulina. Saya berasal dari keluarga sangat sederhana di Lembur. Kami ada 7 bersaudara. 3 di antaranya anak tulis seperti saya. Kami bertiga dididik dan dibesarkan oleh suster Jantu Yosef yang datang dari Medan di SLB Karya Murni Ruteng. Umur 6 tahun saya sudah diasuh para suster. Awalnya saya seperti kertas kosong, tidak tahu apa-apa. Walau sudah umur 6 tahun, namun berkat pendidikan yang diberikan oleh suster-suster, akhirnya saya bisa memanggil Mama, Papa, dan akhirnya juga bisa berkomunikasi dengan seperti sekarang ini. Semoga dengan semua ini saya dapat meraih mimpi dan cita-citaku terkait pendidikan dan bantuan semua pihak. Karena orang tua saya adalah keluarga tidak mampu. Sekarang saya sudah kelas 9 SMP. Saya difasilitasi berbagai keterampilan
seperti menari, shalon, tata busana, tata boka, dan lain-lain. Semoga setelah tamat dari SLB saya bisa mandiri dan mendapat pekerjaan yang baik demi masa depan, seperti kakak saya yang tunarunggu. Saat ini sudah bekerja di Bengkel Keterampilan Karya Mundi Medan. Saya dan adik saat ini masih diasuh suster di Karya Mundi Ruteng. Sekian perkenalan singkat dari saya, Paulina, murid SLB Karya Mundi Ruteng. Mohon maaf jika artikulasi saya kurang jelas, sehingga Bapak dan Ibu mungkin kurang bisa memahami apa saya ucapkan. Saya mohon doa dukungan dari perhatian dari Bapak Bupati dan semua pihak pemerintahan, pihak gereja, dan orang tua kami agar mendukung dan memperhatikan kami, anak-anak cacat yang dibiayai dan dididik oleh para suster dengan sabar, penuh kasih sayang dan kerja kerasnya. Saat ini saya mempersembahkan sebuah puisi.